Nah, hingga zat tersebut direkayasa sedemikian rupa untuk menjadi senjata mematikan yang sangat mudah digunakan. Hello guys, kembali lagi di sini bersama gue Ivan. Sebenarnya nih gue mau bahas HP gitu bingung. Tapi gue punya cerita unik dari beberapa kisah nyata gitu kan, ini beneran ada. Sebenarnya nih ya, ada banyak hal-hal kelam yang telah terjadi di luar mata publik, terutama yang dilakukan di bawah bayang-bayang militer seperti biowafa, senjata kimia, dan berbagai eksperimen mengerikan yang tidak jelas. Banyak orang yang tidak menyadari terjadinya hal ini. Hal-hal di belakang panggung yang terbatas pada apa yang kita sebut sebagai pangkalan rahasia dan laboratorium bawah tanah. Tetapi, sesekali sesuatu yang disembunyikan itu memberontak untuk mencoba keluar dari bayang-bayangnya. Salah satunya adalah sebuah insiden misterius yang membunuh ribuan domba di dekat daerah uji pemerintah. Nah, kali ini gue bakal bahas tentang insiden itu tuh. Dan oleh karena itu gue sini bakal bahas yang namanya insiden domba Dakwe. Semua bermula pada dini hari tanggal 14 Maret 1968 ketika sebuah kejutan mengerikan menanti peternak yang datang untuk bekerja di wilayahnya si itu tuh pedesaan mereka, yaitu di Bukit Skull Valley di daerah Amerika Serikat. Nah, di lapangan tanah yang luas ini nih, ribuan bangkai domba ditemukan tergeletak sejauh mata memandang gitu. Udah kayak ada korban tsunami kali gitu, banyak banget kali ya. Nah, yang terlihat hanyalah gumpalan-gumpalan putih yang tak bergerak, lengkap dengan bau kematian yang mencekam. Beberapa domba yang masih hidup berkeliaran dengan linglung dan tidak biasa. Saat itu para peternak tahu bahwa ada yang tidak beres dengan ternak mereka. Apa yang sekiranya menyebabkan sekitar 6.000 domba mati dalam semalam? Tidak ada yang tahu. Bahkan dokter hewan sempat juga tidak bisa berkata apa-apa. Nah, tentunya ini menjadi ini menjadi kejadian yang tidak membutuhkan waktu lama untuk terdengar oleh masyarakat luas. Terlebih lagi, tempat tersebut sejak dulu sudah dikelilingi oleh rahasia-rahasia yang tidak menyenangkan. Nah, tidak jauh dari sana nih, sekitar 80 mil dari perkotaan Salt Lake City, terletak instalasi militer yang terkenal dengan nama Dakwe Proving Grounds. Didirikan pada tahun 1940-an dengan luas area sebesar 800.000 hektar. Dakwe juga kebetulan menjadi pangkalan terbesar Angkatan Darat untuk pengujian senjata kimia dan biologi yang terdiri dari berbagai laboratorium, bunker, fasilitas penyimpanan, serta tempat uji pemerintah, dan merupakan rumah bagi sekolah senjata kimia, biologis, dan radiologis gitu. Nah, di tempat pengujian yang sangat rahasia ini, Angkatan Darat terlibat dalam segala macam penelitian dan pengujian berbagai peralatan biologis dan beracun tentunya ya. Nah, serta ada nih implementasinya kepada musuh yang melibatkan uji coba di udara terbuka dari bahan-bahan dan senjata mengerikan mereka. Wow, luar biasa ya. Lanjut, pengujian untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran dirty bomb, yaitu bom radioaktif yang sangat beracun untuk manusia dan material senjata nuklir yang juga sering dilakukan. Dengan 6.000 domba yang tiba-tiba mati tanpa sebab, maka bisa hampir dipastikan bahwa ada kesalahan di salah satu percobaan mereka. Begitu menurut gua nih. Nah, dan memang begitu nyatanya nih ya, kayaknya nih. Pada awalnya, pemerintah dengan cepat menyangkal keterhubungan mereka dengan kejadian tersebut. Menurut mereka tidak ada uji coba apapun di daerah itu yang bisa menyebabkan kematian ribuan domba dalam semalam. Nah, domba dalam semalam ini, namun tekanan lebih lanjut dari masyarakat yang haus akan kebenaran mulai membuat gelisah pemerintah. Sehingga tak beberapa lama Pentagon langsung mengubah pernyataan mereka dan mengatakan bahwa sehari sebelum kejadian memang ada 3 uji coba udara yang dilakukan. Akhirnya kan lu mengaku gitu. Lanjut. We have transferred control of the biological laboratory at Dugway Proving Ground from the Army Test and Evaluation Command to the Research Development. Nah, uji coba tersebut dilakukan secara terpisah dan pemerintah masih bersikeras bahwa uji coba tersebut tidak ada hubungannya dengan matinya domba secara massal itu. Nah, menurut laporan militer, 3 uji coba dilakukan pada tanggal 13 Maret 1968. Satu uji coba menggunakan
artileri kosong yang dirancang untuk menampung senjata kimia, atau uji coba lainnya melibatkan pembakaran gas kimia di udara terbuka, dan uji coba ketiga adalah uji coba yang paling berbahaya. Uji coba tersebut melibatkan pesawat tempur Skyhawk A4 yang menyemprotkan zat kimia VX yang sangat mematikan. VX itu adalah Venomous Agent X, adalah sintesis kimia yang ditemukan secara tidak sengaja pada pestisida yang bernama amiton. Nah, hingga zat tersebut direkayasa sedemikian rupa untuk menjadi senjata mematikan yang sangat mudah digunakan. VX tak memiliki rasa ataupun bau, dan zat ini sangat-sangat cepat mempengaruhi sinyal saraf pada otot-otak. Dengan dosis kurang dari 10 mg aja nih ya, VX dapat menyebabkan beragam gejala seperti air liur, keringat berlebihan, kejang-kejang, bahkan sampai kelumpuhan yang tetap gitu, dan juga mengganggu nih sistem pernapasan hingga ujung-ujungnya mati gitu nih ya. Nah, saking kuat dan mematikannya, VX bahkan 3 kali lebih beracun daripada gas sarin yang pernah digunakan untuk membunuh Kim Jong-nam yang kala itu sedang berada di Malaysia. Place. If you watch extremely closely, a figure wearing a white top seems to approach him from behind and grab him. From a different angle, the person in white throws their arms over the victim's head and applies pressure before walking away. Moments later, he speaks to airport staff and animatedly points at his face. Then he's escorted to the medical centre. There is clear commotion as he's put onto a stretcher and the room throngs with medics. Slumped in a chair, this is thought to be the last picture of him alive, as the effects of the supposed poisoning took hold. Dan pada akhirnya, VX ditetapkan sebagai senjata pembunuh massal yang dilarang oleh konvensi senjata kimia itu dilarang karena begitu sangat-sangat mematikannya. Dan saat itu, zat tersebutlah yang disemprotkan ke udara oleh pesawat Skyhawk di atas daerah gurun terpencil dekat dengan Duckway Proving Ground. Tetapi, menurut Angkatan Darat, bahwa uji coba tersebut adalah tes yang sudah direncanakan. Begitu katanya. Mereka mengatakan bahwa uji coba dilakukan setelah perhitungan cermat dari laju penyebaran dan kecepatan angin. Saat itu, dan juga uji coba dilakukan di sisi lain Bukit Skull Valley, jauh dari tempat tinggal manusia, kata mereka begitu. Nah, setelah uji coba selesai, militer mengklaim bahwa mereka mampu menghitung 98% dari muatan gas VX yang dihabiskan melalui penggunaan kartu droplet, yang membuat gas tersebut akan langsung turun ke tanah, sehingga menurut Angkatan Darat tidak mungkin uji coba mereka dapat menyebabkan kematian para domba yang berasal di sisi lain bukit gitu, yang bukan berasal yang berada di sisi lain bukit, karena itu nggak mungkin gitu. Nah, perselisihan utama dengan pernyataan Angkatan Darat adalah dugaan bahwa penampungan yang digunakan untuk membawa VX belum habis sepenuhnya. Bisa jadinya jadi tercecer gitu. Dan karena adanya kerusakan-kerusakan yang menyebabkan si gas ini mengalir keluar ke tempat yang lebih tinggi bersama dengan naiknya pesawat. Secara teori, hal tersebut memang dapat membubarkan makhluk hidup yang ada di Skull Valley. Tetapi ada satu masalah yang patut dipertimbangkan. Dan yang paling aneh adalah bahwa yang terkena dampaknya hanyalah domba. Tidak ada hewan lain seperti sapi, kuda, anjing, kelinci, bahkan burung sekalipun yang mati di daerah tersebut. Nah, jadi ini cukup membangkongkan gitu ya dengan kejadian seperti ini. Dan tidak ditemukan juga ada manusia di daerah tersebut yang mengalami sakit atau gejala aneh lainnya. Nah, lalu jika memang itu VX bukan zat tersebut, seharusnya tidak pandang bulu. Nah, lebih anehnya lagi, beberapa domba yang sekarat namun belum mati tidak menunjukkan gejala keracunan dan memiliki pola pernapasan yang normal. Mereka justru menunjukkan pendarahan internal dan menolak untuk makan sama sekali. Para ilmuwan Duckway mencoba untuk menciptakan kejadian tersebut kembali dalam skala kecil dengan menggunakan gas VX pada domba. Nah, setelah uji coba dilakukan, hasilnya ini menunjukkan gejala yang berbeda. Meski demikian, dokter hewan mengklaim bahwa jejak gas VX memang telah ditemukan di jaring saraf domba yang telah
mati itu, yang 6.000 domba mati itu ada VX itu di sarafnya mereka. Nah, pusat penyakit menular yaitu nasional di Atlanta menemukan bukit gas mematikan di air dan tanah di daerah tersebut. Jadi apa yang sebenarnya terjadi nih? Apa ini yang terjadi kan? Nah, militer tidak pernah merilis laporan lengkap mengenai kejadian tersebut kepada publik, meskipun mereka setuju dengan membayar sejumlah besar uang kepada para peternak yang telah terkena dampaknya. Karena banyaknya warga yang menuntut itu, supaya apa ini sebenarnya terjadi gitu kan, warga pada bingung nih. Nah, terlepas dari penolakan untuk disalahkan, insiden itu sebagian besar dipandang sebagai kesalahan Duckway Proving Grounds. Dia menyebabkan banyak perdebatan tentang penggunaan dan pengujian biowarfare, terlebih dalam aturan yang ditetapkan oleh Protokol Jenewa 1925 yang tidak pernah ditandatangani oleh Amerika Serikat. Hal ini tidak diketahui oleh sebagian besar warga Amerika Serikat hingga akhirnya muncul karena insiden domba Duckway dan memicu badai perdebatan tentang masalah tersebut. Nih, memang banyak ya kebijakan yang diubah sebagai respon ke masyarakat, dan itu membutuhkan apa yang namanya dorongan-dorongan itu. Yaitu ada ini namanya keputusan dari Presiden Richard Nixon yang melarang semua pengujian senjata kimia udara terbuka pada tahun 1969. Beruntung bagi Duckway Proving Grounds mengingat bahwa Angkatan Darat adalah major utama di wilayah tersebut. Tampaknya menghilangkan minat masyarakat dalam menuntut penyelidikan mendalam secara jangka panjang dan menenggelamkan insiden tersebut ke dalam lubang misteri yang mencekam gitu, yang apa ini gitu kan. Nah, bahkan ya pada tahun 1998 ketika informasi baru yang tidak diklasifikasi muncul dan menunjukkan pengakuan yang didokumentasikan mengenai insiden Duckway yang memang disebabkan oleh senjata kimia, serta bukti bahwa beberapa peternak dan keluarga mereka menunjukkan gejala tingkat rendah akibat paparannya. Meski begitu, Angkatan Darat tetap berusaha untuk menjauhkan diri dari keterkaitan mereka. Hingga sekarang nih, mereka tuh secara resmi menolak untuk bertanggung jawab atas kejadian di Skull Valley dan terus menyangkal sebuah tuduhan yang diberikan. Ada beberapa orang yang juga setuju karena dampak aneh dengan teori gas VX yang dapat menemukan jalan dan merusak satu area kecil, yaitu sejauh 30 mil yang hanya membunuh domba tanpa menginfeksi makhluk hidup lainnya. Nah, dari sinilah ya teori-teori kontra lainnya juga muncul, seperti bahwa para peternak sendirilah yang menggunakan herbisida kimia organofosfat ilegal yang memiliki efek yang tidak diinginkan gitu. Namun tidak ada bukti yang mengarah langsung ke teori tersebut, nggak ada buktinya. Nah, insiden Duckway ini nih akhirnya ditinggalkan dengan sendirinya, yang masih buram dan keruh nih, dan nggak tahu nih siapa sebenarnya yang salah gitu, siapa sebenarnya yang terjadi, apa ini sebenarnya gitu kan. Nah, gak ada yang tahu sebenarnya seperti apa, dan gak ada yang tahu apa yang membunuh domba-domba itu, apa ada yang disembunyikan oleh pemerintah mengenai insiden tersebut. Pertanyaan itu masih belum terjawab hingga sekarang. Mungkin ya ada kalian atau para subscriber gua nih, atau yang cuma lewat doang, coba komen di bawah kalian nih ada apa nih. Ini domba 6.000 tiba-tiba mati di sekitaran wilayah pemerintahan. Kayaknya sih bukan itu kali, bukan si VX tadi ya, mungkin ada yang lain gitu. Dan gue pengen nih kalian nih komen di bawah buat coba ngasih masukan dan ngasih komentar menurut kalian nih kenapa nih 6.000 domba bisa meninggal dunia. Dan kali ini gue bakal bahas tentang domba Duckway sampai sini aja, dan gue bakal bahas tentang yang lainnya seperti mungkin nanti ada Pentagon segala macam, dan kalian tunggu aja ya. Dan buat kalian nih jangan lupa nih video di subscribe, di like, dan di share ya. Semoga ini informasi bermanfaat buat kita semua. Gue di sini Ivan undur diri. Dadah, bye. Sampai jumpa my next video. Oh ya, jangan lupa buat kalian nih yang di luar sana, jangan lupa jaga kesehatan. Terus apa lagi tuh namanya, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan ya, karena makin kesini makin membabi buta ini virus, dan nggak tahu lagi harus kayak gimana ini buah. Dan selama kita di sini masih bisa bernapas, masih sehat, bersyukur aja, alhamdulillah ya.
Dan gue di sini undur diri lagi. Dadah. Baik, gue tahu lo bosan. Dah.